Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode lain, ya, selain menggunakan tint to raster. Ya, kita juga bisa langsung dari topo to raster, ya, langsung dari data hasil pengukuran ini ke dalam bentuk raster. Ya, kita nonaktifkan dulu yang ini. Oke, kita punya data yang ini. Nah, kita akan membuat data ini langsung ke dalam bentuk raster tanpa melalui tint. Nah, caranya seperti apa? Kita kembali ke Windows. Ya, kita agak percepat ya. Kemudian search. Kemudian di sini kita ketikkan topo to raster. Enter. Nah, di sini sekarang kita pilih topo to raster. Ya, untuk input fiturnya kita pilih data ini, data topografi ini. Kemudian untuk fieldnya, ya, kita pilih Z, ya, untuk field topografinya. Kemudian untuk tipenya kita menggunakan point efficient, ya. Nah, jadi kita memanfaatkan kolom Z, di mana situ merupakan titik elevasi. Nah, selanjutnya untuk output rasternya, ya, kita arahkan ke tempat penyimpanannya. Kita beri nama topo to raster, ya, topo to raster, kita save. Nah, kemudian yang lainnya kita biarkan default saja, ya. Kemudian kita oke. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, proses pembuatan dari topo to raster sudah berhasil. Langkah selanjutnya, seperti yang tadi, kita akan potong, ya, hasil konversi tadi sesuai dengan data batas ini, data batas yang ini. Ya. Caranya seperti apa? Ya, kita kembali ke Windows, search, kemudian kita cari clip, kita enter. Nah, kemudian kita ambil yang clip data management. Ya, kita pilih rasternya, akan kita klik topo to raster. Kemudian kita pilih data yang akan kita gunakan sebagai pemotongnya. Kemudian kita checklist input fiturnya. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan tempat penyimpanannya. Ya, di sini misalnya kita beri nama topo to raster underscore clip. Oke, kita save, kemudian kita oke. Oke, proses topo to raster sudah berhasil. Yang clip kita nonaktifkan yang ini, ya, kita bisa melihat, ya, ini hasil topo to raster. Ya, selain menggunakan tint dan topo to raster, juga kita bisa menggunakan metode lain, metode interpolasi yang lain, yaitu IDW dan kriging. Oke, satu persatu kita akan coba. Yang ini tadi hasil topo to raster. Nah, selanjutnya kita menggunakan IDW, search. Oke, kita klik di sini IDW, kita enter. Nah, itu sudah ada di sini. Kita ambil yang 3D analysis. Kemudian untuk input poinnya, kita menggunakan poin data yang tadi, yang ini. Kemudian untuk nilai atau kolom Z-nya, kita pilih sesuai dengan nama yang sebelumnya, kolom Z. Kemudian untuk output rasternya, kita arahkan ke database, misalkan kita beri nama IDW. Kemudian kita save. Kemudian yang lainnya kita biarkan secara default. Kemudian kita oke. Nah, ini hasil pembuatan raster menggunakan IDW. Nah, selanjutnya kita potong seperti yang tadi. Kita ke Windows, search, kemudian kita pilih clip, kemudian kita enter. Kita pilih yang clip data management.
Ya, kita pilih input rasternya, akan kita klik IDW, kemudian kita pilih pemotongnya menggunakan batas, kita checklist clippingnya, geometrinya, kemudian kita simpan, kita tentukan tempat penyimpanannya, kita beri nama IDW clip, ya, dan kita oke, sudah berhasil. Yang ini hasil clip dari IDW. Nah, selain IDW juga ada metode lain, yaitu metode kriging. Ya, kita akan coba menggunakan metode kriging juga. Ya, di sini kita ke search, kemudian kita klik di sini kriging. Nah, kriging yang 3D analysis. Nah, kemudian kita masukkan input poinnya yang ini, kemudian sama seperti tadi yang IDW, kita pilih nilai Z-nya, kemudian kita beri nama, kita tentukan tempat penyimpanannya, misalkan ini kriging, oke, save. Nah, kemudian di sini ada metodenya, metode ordinary, kemudian ada semi variogramnya, model yang mana mau dipakai, misalnya spherical, circular, eksponensial, Gaussian, linear. Kalau kita menggunakan spherical, ya karena nanti ada banyak, ya supaya lebih mudah kita edit yang ini, ya kita sesuaikan dengan ini yang spherical. Jadi kriging kita tambahkan namanya kriging spherical. Oke, kriging spherical, kita save. Jadi kita beri nama sesuai dengan ini supaya nanti bisa membedakan dengan model semi variogram yang lain. Nanti teman-teman bisa explore satu persatu, ya. Ya, nanti tinggal kita ganti namanya dan kita oke. Oke, baik, sama seperti yang top photo raster dan IDW, ya bentuknya berbentuk persegi panjang, kita harus klik terlebih dahulu, kita potong, ya kembali ke Windows, search, kemudian kita ketik klik, kita enter, kemudian kita ambil yang data manajemen. Nah, tentukan yang akan kita klik, yang kriging spherical, ya pemotongnya adalah batas, kemudian kita checklist yang ini, kemudian kita pilih namanya, ya. Di sini kita bernama kriging spherical. Tentunya kita tambahkan informasi clip kriging spherical yang klik, kita save, kita oke. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya seperti yang kita lakukan di tadi, yang membuat menggunakan tint to raster, ya. Nah, setelah diklik kita membuat konturnya, ya ada kontur dari tint to raster, maka kita coba akan membuat juga kontur dari metode yang lain, ya. Dari yang top photo raster kita akan buat konturnya, kemudian dari IDW kita buat konturnya, dan dari kriging juga kita akan buat konturnya. Nah, dengan melalui ini dari Windows, search, kemudian kita ketik di sini kontur. Oke, yang atas 3D analysis. Nah, kita urut tadi, ya, yang tint to raster sudah. Nah, sekarang yang top photo raster, ya, input rasternya top photo raster yang hasil klik, kemudian ini konturnya kita masukkan di sini, berarti di sini kita beri nama kontur top photo raster, kita save, kemudian interval konturnya kita samakan dengan yang tadi 0,4, yang lainnya kita buat default, kita oke. Oke, selanjutnya kita buat juga untuk kontur yang IDW dan kriging.
Oke, baik, sudah selesai kita buat konturnya untuk semua raster yang telah kita buat. Kita coba tampilkan bentuk 3 dimensinya di Arsin. Ya, sebelumnya sudah ada yang tintu raster dengan konturnya, kita coba tambahkan yang lain. Kita add data yang rasternya yang top foto raster yang klip ini, kita add ya ke bawah. Nah, kita nonaktifkan dulu yang konturnya ini, ya kita akan lihat. Kemudian kita atur ketinggiannya, basis ketinggiannya, ya basicnya. Kita floating, kita atur karena dia top foto raster klip, kita sesuaikan dengan filenya. Dan kita oke. Oke, kita sudah bertampalan. Yang berwarna itu adalah hasil dari tintu raster. Kemudian untuk yang degradasi warna abu-abu itu adalah yang top foto raster. Kita bisa saksikan, kita bisa lihat bahwa ada kalanya yang top foto raster lebih tinggi dibandingkan yang tintu raster, tapi di tempat lain yang tintu raster lebih tinggi daripada top foto raster. Nah, kemudian kita coba masukkan lagi yang lain, ya kita misalkan supaya lebih mudah kita atur warnanya. Untuk yang tintu raster kita menggunakan degradasi warna hijau, yang paling hijau yang paling tinggi. Oke, kemudian untuk yang top foto raster misalkan kita menggunakan warna biru, yang paling biru yang paling tinggi. Kebalik gitu ya, yang paling biru yang paling tinggi. Nah, kemudian kita add juga yang lain, yang IDW clip. Nah, yang IDW kita atur ketinggiannya dulu. IDW kita oke. Kita beri warna, misalkan yang warna coklat ini, kita oke. Kemudian yang terakhir kita tambahkan yang hasil clipping. Atur ketinggiannya, tetap clipping, oke. Nah, kita beri warna misalkan hijau, biru, coklat sudah. Ya, misalkan warna hitam saja dia. Nah, oke. Kalau kita perbesar, misalkan di daerah sini, ya kita bisa saksikan bahwa masing-masing memiliki perbedaan ya. Tidak ada yang di bawah terus, jadi kadang ada yang warna hitam yang paling tinggi, yang lebih tinggi, kadang juga ada yang coklat, ada yang biru, dan ada yang hijau. Jadi semua metode memberikan hasil yang berbeda ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari bentuknya, ya kurang lebih mengarah ke bentuk yang sama ya. Nah, tidak ada bentuk yang jauh ya. Oke, seperti itu. Nah, bagaimana mungkin dengan konturnya, ya kita bisa tampilkan ya, terganggu ya. Kita mengaktifkan yang lain. Oke, ini untuk yang tintu raster, kita coba add yang top foto raster. Ya, kita aktifkan juga yang top foto raster, yang tintu raster kita nonaktifkan. Kemudian konturnya kita atur basis ketinggiannya menggunakan top foto raster. Ya, seperti itu. Ya, kita coba add lagi yang lain.
yang IDW. Kita nonaktifkan dulu yang tempat raster, kita aktifkan IDW. Atur ketinggiannya IDW. Oke, sudah sesuai. Nah, kemudian yang terakhir yang metode kriging kita coba tambahkan juga. Kita nonaktifkan dulu yang IDW, kita aktifkan yang kriging. Ini kita atur basis ketinggiannya. Kriging. Ya, sudah sesuai semua ya. Ya, seperti itu. Baik, demikian proses menampilkan data 3 dimensi dari data 2 dimensi, baik berupa data hasil pengukuran maupun dari bentuk tin ya, yang kita buat dari hasil pengukuran berupa data topografi. Semoga bermanfaat.